Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Slebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Allah telah memerintahkan Jibril untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi, Jibril kemudian datang ke bumi ditemani oleh malaikat Israfil dan Mikail. Setelah tiba di permukaan bumi, Jibril kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah lagi baring-baring tidur ditemani oleh pamannya Hamzah dan sepupu satu kalinya Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan tidur, kemudian datanglah Jibril membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kali ini kau mendapat keistimewaan khusus. Allah mengundang kamu untuk menemuinya." Rasul pun kemudian mengatakan, "Saya siap melaksanakan tugas." Nabi kemudian dibawa ke tepian sumur Samsam. Di tepian sumur Samsam tersebut Nabi kemudian dibaringkan. Setelah itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Kemudian diambil hatinya, dicuci dengan air Samsam. Ada yang tanya, kenapa mesti dicuci hatinya Nabi? Apakah hatinya Nabi kotor? Tidak. Tujuan pencucian ini agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala gampang melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan lain ini agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Allah kelak mampu melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang saya muliakan, setelah dicuci hatinya, malaikat Jibril kemudian melakukan stempel, namanya stempel kenabian. Jangan lagi bayangkan stempelnya Pak Camat, tidak sama itu. Ini namanya stempel kenabian. Menurut riwayat, seluruh nabi yang 25 pernah distempel hatinya, stempel kenabian. Pendengar yang saya muliakan, setelah dilakukan pembelahan, kemudian dirapikan kembali, ditutup kembali dada beliau tanpa bekas sama sekali, Jibril kemudian mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas burak. Kemudian mereka memulai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang bertanya, "Ustadz, untuk apa lagi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram langsung naik ke atas langit? Kenapa mesti lagi ke Masjidil Aqsa?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Linuriyahu min ayatina," untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Karena ternyata sepanjang perjalanan Isra ini Allah memperlihatkan beberapa perumpamaan. Perumpamaan itu antara lain, yang pertama, Nabi melihat ada seorang petani, dia menanam biji tumbuhan, kemudian begitu dia tanam langsung tumbuh, dan tumbuhan tersebut langsung berbuah dan buahnya langsung bisa dipanen. Begitu dipetik buahnya muncul lagi buah yang baru, dipetik lagi muncul lagi buah yang baru, begitu seterusnya. Nabi geleng kepala dan bertanya kepada Jibril, "Jibril, siapa gerangan manusia itu?" Jibril menjawab, "Itulah umatmu yang rajin bersedekah di permukaan bumi. Itulah umatmu yang rajin membantu sesamanya manusia. Itulah umatmu yang suka menolong sesamanya manusia." Pendengar yang saya muliakan, ini berarti bahwa jika kita ingin mendapat pohon yang tidak pernah henti berbuah, yang selalu memunculkan buah-buah yang baru, rajinlah bersedekah di muka bumi ini. Orang yang rajin membantu sesamanya manusia, dia memiliki amal yang setiap saat selalu bercabang dan bercabang. Inilah yang disebut dengan amal jariah. Selanjutnya dari situ Nabi kemudian melanjutkan perjalanan lagi.
Selang beberapa saat, Nabi kemudian menyaksikan lagi ada orang wanita yang kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya, kemudian dia perbaiki lagi, dicakar lagi, diperbaiki lagi. Kemudian dia makan bangkai orang mati di depannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, siapa gerangan itu?" Jibril menjawab, "Itulah perumpamaan umatmu yang suka ghibah, umatmu yang suka menceritakan aib dan kekurangan orang lain." Ini berarti bahwa orang-orang yang suka mencari aib dan kekurangan sesamanya manusia, maka hukumannya nanti di akhirat Allah menghidangkan makanan baginya yang terbuat dari bangkai sesamanya manusia. Karena sesungguhnya menceritakan aib dan kekurangan orang lain sesungguhnya sama halnya mengungkit aib dan kekurangan diri kita sendiri. Bahkan Nabi pernah menegaskan, barang siapa yang selalu mengungkit dan mengungkit aib dan kekurangan sesamanya manusia, maka Allah juga akan mengungkit dan mengungkit aib-aibnya di muka bumi ini. Pendengar yang saya muliakan, ini biasanya penyakitnya ibu-ibu yang suka sekali ghibah, suka sekali cari aib dan kekurangan orang lain, seolah-olah gatal mulutnya kalau dia tidak menceritakan kekurangan dan kelemahan orang lain. Demi Allah, setiap kita pasti memiliki aib dan kekurangan. Hanya Allah sajalah yang masih menutupi aib dan kekurangan itu. Daripada kita sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain, lebih baik kita sibuk menutupi aib dan kekurangan kita. Lebih baik kita sibuk memperbaiki kekurangan dan aib-aib kita. Pendengar yang saya muliakan, bagaimana kisah selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif untuk pendengar Suara Selebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.